Lalu saat pertama kali aku diajak syuting sama Om Riri itu, wah aku pasti mau dong, pengen nyobain acting tuh gimana, pengen ngerasain gimana sih kalau buat film itu. Apalagi filmnya ini juga bagus ya, tentu aku seneng diajak kayak gitu. Filmnya ada musiknya lagi, kan seru. Bintang-bintang di langit. Sherina adalah ujung tombak dari program ini, baik itu dalam segi musik ataupun dalam segi sineasnya sendiri ya. Dalam segi musik yang saya tangani, ada faktor penting yang harus dibebankan kepada Sherina, bukan hanya dia membawakan lagu, tetapi karakternya tuh bukan hanya untuk membuat lagu tersebut menjadi enak, tetapi tidak membuat lagu ini seperti berjalan sendiri dengan gambar filmnya. Itu yang menjadi beban kita semua yang harus dipikul, terutama untuk Sherina. Tapi Sherina ini anaknya pandai, jadi dia tuh multi talent ya, pandai. Jadi penafsiran dan penghayatan pertama kali kepada instruksi itu cepat sekali ya. Kemudian saya juga punya sistem seperti gini. Sherina itu dikontrol oleh seorang supervisi yang udah saya tunjuk, adalah Uci ya, Uci Nurul. Ini kita udah berjalan selama 2,5 tahun. Karena hubungan Uci sama Sherina tuh deket banget. Nggak sebagai guru sama murid aja gitu. Sekarang tuh kita udah lebih deket, udah sebagai teman gitu ya. Teman berantem juga, teman bercanda juga, teman curhat juga gitu. Nah, jadi abang pilih aku untuk guide vokalnya. Tapi pada saat rekamannya juga sebagai supervisi juga. Abang juga menginstruksikan supaya pada saat sebagai guide vokalnya itu harus benar gitu. Karena dia contohnya dari suara Uci itu, kalau misalnya kemana-mana ya nanti dia akan jadi ngikutin juga gitu. Cobain yuk. Situ. Cuma pada saat rekaman seru sih gitu, karena dia tuh kan anaknya emang nggak bisa diem gitu ya. Terus kalau misalnya dia tahu dia salah, dia bagus banget, dia sadar dia salah, dia pengen ulang dari awal malah. Jadi kita yang capek. Setelah film semua selesai syuting, saatnya adalah menyambung kembali gambar-gambar yang kita ambil terpisah-pisah itu. Proses ini dinamakan proses pasca produksi atau proses editing. Editing itu ada tugasnya adalah mencoba menggabungkan lagi, mengumpulkan lagi semua materi-materi shot yang di syuting di lapangan, disusun kembali. Karena kalau di syuting di lapangan tuh biasanya mereka tidak berurutan seperti kalau kita nonton di bioskop ya. Itu sebabnya makanya kalau syuting mereka terpisah-pisah. Jadi satu adegan misalnya, katakanlah kalau di Sherina misalnya adegan ketika si dua penjahat itu mengantarkan Sherina untuk diserahkan sama bos penjahat yang dalam hal ini dimainkan oleh Butet. Itu mungkin adegan waktu dia diajaknya ini si Sherina ditarik sampai ketemu Butet hari ini. Terus yang waktu dia cari-cari di hutannya mungkin kemarin atau besok, jadi masih terpisah-pisah. Dan di sini ada proses memilih gambar-gambar yang paling bagus menurut editornya. Kemudian memastikan strukturnya bisa halus. Adegan-adegan yang tadinya kasar dihaluskan di dalam proses editing ini. Disambung satu dengan yang lain. Dibikin interaksi antara pemain. Proses editing ini juga memakan waktu kurang lebih hampir lebih dari 1 bulan ya. Karena selain editing gambar, kita harus melanjutkan dengan editing suara. Setelah itu ada lagi proses teknis di mana suara itu harus istilahnya dicampur dan diratakan dalam proses mixing. Sherina siap. Suara. Nah, sound mixer di sini itu tugasnya yaitu gimana suara-suara yang dari lapangan, yaitu suara rekaman dialognya Sherina, Sadam dan lain-lainnya itu, terus suara dari musiknya Bang Elva, terus efek-efek bunyi-bunyian, suara alam semuanya itu digabung jadi satu. Jadi nanti kalau misalnya ditonton itu jadi enak didengar gitu loh. Nah sekarang tuh gimana saya mesti mengawinkan antara musik dengan efek-efek suara, misalnya kayak
langkah kaki orang, pintu tertutup, terus ada suara-suara alam itu tuh saling mendukung gitu. Karena kalau misalnya kalau namanya suara ya, kalau ada suara yang lebih kenceng, suara yang pelan tuh pasti akan hilang kan. Gitu. Nah, sekarang itu gimana caranya bisa itu tuh dua-duanya tuh bisa berjalan tuh harmonis gitu loh. Ini dia nih yang aku perlukan. Kembali lagi, film Indonesia ini sebenarnya sedang membutuhkan momen-momen yang tepat. Jadi dalam artian begini, kita harus punya materi yang betul-betul kuat untuk bisa kita jadikan sebagai sebuah film layar lebar di Indonesia. Kenapa? Karena film Indonesia sudah begitu lama tidak hadir gitu ya, dalam artian film mainstream film Indonesia. Dan saya tidak juga bisa mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang baru, karena saya belajar dari banyak sekali pendekatan klasik film Indonesia sebelumnya gitu. Otomatis ada penyesuaian teknologi, karena mau tidak mau sekarang kita harus ikut mengadaptasi teknologi yang baru. Suara stereo, pencahayaan yang baik, kemudian teknik berpromosi misalnya. Setelah syuting dan editing pasca produksi, sebenarnya masih ada satu tahap lagi yang harus dilewati, yaitu distribusi dan publikasi. Karena itu akan kita perlihatkan kepada masyarakat luas, kita perlu memberitahukan kepada masyarakat sebenarnya film ini tentang apa, bentuknya seperti apa, lalu apakah kira-kira ini cocok buat orang yang ingin menonton film ke layar lebar. Nah, jadi khususnya untuk petualangan Sherina misalnya, kita harus membuat satu komunikasi kepada masyarakat luas, terutama karena tujuan utama dari film ini adalah keluarga. Kita harus membuat semacam publikasi yang bisa memberikan informasi sebanyak mungkin tentang apa sebenarnya film ini. Kita akan kedatangan bintang tamu yang ternyata orang-orang ini peduli dengan film nasional, dengan bangkitan film nasional, apalagi peduli dengan satu media untuk anak-anak. Langsung kita panggilkan tamu kita, Mira Lesmana dan Sherina. Walaupun saat itu Sherina sudah cukup populer, tapi tetap harus didongkrak publikasi film ini. Banyak sekali film yang kurang berhasil atau kurang diminati penonton karena salah satunya adalah kurangnya publikasi. Untuk publikasi film Petualangan Sherina, sebenarnya ini semua sudah menjadi bagian dari rencana Mira Lesmana sebagai produser. Dia sudah merancang dan mengkalkulasi segala sesuatunya itu dengan cermat, sehingga dia tahu bahwa film ini tuh perlu promosi dan publikasi yang seperti apa. Baik, selanjutnya kita akan sama-sama dengarkan penjelasan dari sutradara film Petualangan Sherina. Kita tahu di Biza. Film itu adalah sebuah medium seni yang bisa mencampur segala sesuatu yang telah hadir sebagai kesenian. Kita membuat satu tim yang kita kasih nama tim publikasi film, terdiri dari beberapa orang yang membantu kita untuk bisa memberikan informasi ini. Kita ingin menginformasikan kepada masyarakat seluas mungkin bahwa akan ada film ini, diputar tanggal berapa dan di mana saja. Jadi untuk itu kita harus bekerja sama dengan baik dengan media cetak, media elektronik, dan media internet.
kita juga mencoba mengeksplor sisi-sisi lain, jadi tidak hanya pemutaran di bioskop, tapi dengan Petualangan Sherina ini juga akan kita launch buku bersama Gramedia. Ini covernya udah ada. Untuk mensupport film Petualangan Sherina ini, misalnya kita juga bikin bukunya, sehingga kalau orang ternyata suka dengan filmnya dan ingin tahu lebih jauh tentang filmnya, itu ada bukunya yang memperlihatkan potongan-potongan gambar atau komik foto dari film tersebut. Kita mulai dengan mengadakan peluncuran film ini bulan Mei, jadi sebulan sebelum filmnya mulai diputar. Dan kita beritahukan bahwa filmnya akan diputar, dan bersamaan juga dengan kaset yang sudah keluar, sehingga anak-anak dan orang tuanya bisa sudah membeli dan sudah mulai kenal dengan lagu-lagunya. Kemudian pada bulan Juni, seminggu sebelum filmnya diputar, kita adakan pemutaran khusus untuk wartawan, sehingga mereka juga bisa mengulas film itu sebelum filmnya keluar, dan mereka bisa mengadakan resensi atau tulisan-tulisan lain yang berhubungan dengan film itu. Semua orang takluk padaku, jangan coba-coba melawan atau membakar. Aku bukan orang yang dermawan. Dan akhirnya pada tanggal 11 Juni kita adakan sebuah acara besar di mana kita mengundang banyak tokoh dan selebritis dan juga dari kalangan cendekiawan untuk bisa bersama-sama menyaksikan film ini bersama anggota keluarganya. Kok di sini sih? Kakimu juga kotor lagi. Dari tadi aku nyariin kamu loh. Saya melihat Petualangan Sherina itu bagus betul. Jadi sebagai film anak-anak ada berkelainya, ada dramanya, ada persahabatan antara anak-anak, itu bagus sekali itu. Dan Sherina membawakan lagu-lagunya itu suaranya betul-betul suara sudah terbentuk begitu ya mungkin, dan didukung oleh musik yang bagus sekali dari Elva ya. Aduh, pokoknya terharu sekali Mas. Dan saya ikut bahagia sekali bahwa ada beginian kembali yang artinya digarap dengan sangat baik. Pokoknya semuanya bagus. Bagus. Makasih ya. Kita perlu karya-karya yang kayak begini gitu buat supaya kita bangga sama bangsa kita gitu. Gue suka banget gitu loh. Jadi kalau mau ditanyain, gue dari depan sampai habis gue nonton sambil senyum gitu loh. Bener-bener yang puas. Wah, bagus banget, terharu banget, bangga banget karena ada film untuk anak-anak yang lumayan gambar sangat indah dan musiknya juga bagus. Bagus sekali. Ternyata film Indonesia tuh bisa ya kalau digarap dengan baik, sederhana, komunikatif, masih mempunyai masa. Jadi bohong kalau misalnya film Indonesia itu telah ditinggalkan masyarakatnya. Saya suka film ini. Udah lama rasanya, udah Indonesia tuh udah menunggu ini udah lama gitu. Jadi cukup, ini adalah waktu yang sangat menggembirakan. Saya senang banget dengan kehadiran film Petualangan Sherina ini. Apalagi zaman jaya-jayanya film Indonesia aja dulu. Kita jarang sekali punya film untuk anak-anak gitu. Dan yang ini selain pesan moralnya bagus, juga mudah ditangkap gitu oleh anak-anak. Dan pemainnya semuanya mainnya natural banget. Terutama teman saya bangga lo punya teman bintang film. Wow, filmnya bagus banget. Sangat mencakup banyak hal. Ada tentang pendidikannya, ada tentang mengenai alamnya, cara bersosialisasi. Hebat banget, keren banget gitu.
gitu, sampai semua keponakan aku, tante, aduh nggak ini apa, pokoknya maunya kayak itu. Jadi udah aku yang bingung kayak gitu-gitu. Jadi film tersebut juga membawa dampak kepada mereka ini gitu loh. Jadi mereka keluar bukan sekedar ih bagus gitu, enggak, tapi nyampe message-nya nyampe gitu loh. Itu yang bagus, itu yang berhasil gitu, itu film yang berhasil gitu. Bagus. Apa yang kamu suka di situ? Pas lagi itu lagi lupa semuanya. Lagunya yang dicium itu, aku yang paling suka yang itu, yang di nyium, yang nyium. Waktu abang dicium sininya sama Sherina. Penjahatnya semuanya. Yang lagi itu seru, apa namanya, yang kejar-kejaran. Bagus. Ya bagus. Terus yang adegan lucunya pas derby dicium sama Sherina. Ya benar. Mbak, serinya kalau mau beli mulai jam berapa sih, Mbak? Bapak beli tiketnya jam 12 siang, untuk pertunjukan jam berapa aja belinya jam 12 siang. Oh, jam 12 siang ya. Melalui promosi dan publikasi yang kita sebarluaskan, mengajak keluarga untuk menonton dan menjelaskan bahwa film ini tentunya bisa menarik untuk ditonton oleh seluruh keluarga. Kita sudah perhitungkan harusnya keluarga pasti suka dengan film ini. Yang tidak terduga ternyata adalah kadar kerinduannya itu kalau menurut saya mungkin tidak seperti yang saya perkirakan. Ternyata memang sudah terlalu lama tidak ada film Indonesia di layar lebar. Tidak ada film yang bisa menghibur keluarga bersama-sama, apalagi dengan adanya sosok Sherina di sini yang sangat digemari oleh anggota-anggota keluarga. Ternyata begitu banyak ya minat penonton, sampai melewati apa yang kita tadinya perkirakan gitu. Apa? Studio 3 habis. Ada satu orang nih. Nggak ada, tinggal satu. Nggak ada orang. Jam 11 ini diantar banyak orang. Khusus Sherina rasanya Antrenya saya lihat sampai nangis di anak-anak itu dibujuk besok nonton. Besok udah habis Pak katanya. Adanya besok Ibu, besok di sini setengah 12. Itu tiket dari udah pasalnya dijual semua. Tadi setengah 12. Dia studio 1 ya. Pakai jam. Cukup kaget dengan respons-respons yang spontan dan merasakan memberitahukan kekecewaan mereka, terutama ibu-ibu gitu, bagaimana mereka harus berjuang begitu keras gitu untuk mendapatkan karcis. Dan setiap kali mereka bilang tolong diperbanyak lagi, tolong kopinya dibuat, kopi filmnya ditambah lagi. Belum yang di kota-kota kecil lainnya yang tidak bisa mendapatkan waktu yang sama untuk melihat film ini. Jadi ya sebenarnya boleh dibilang itu membuat kita benar-benar bahagia sekali, tapi pada saat yang sama juga gelisah gitu ya, karena banyak sekali keinginan penonton yang tidak bisa kita penuhi gitu. Belum. Jadi semuanya belum nonton? Belum. Masa banyak orang sih, makanya jadi Al-Azhar jadi dicampur-campur sama orang, makanya nggak nonton, makanya jam 1 soalnya penuh sih orangnya. Ya mudah-mudahan semua yang pengorbanan itu bisa terobati ketika menyaksikan filmnya.
sahabat adalah setia dan suka dan duka. Kau kan dapat berbagi rasa untuknya. Begitulah seharusnya jalani kehidupan setia, setia.